Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Shalom adik-adik. Shalom. Kali ini belum ada lihat sukacita adik-adiknya, lambaikan tangan nih. Boleh ya yang di rumah bangkit berdiri katakan salam. Bisa ya? Oke, sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, sukacita Paskah mengalir atas kita semua karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Siapa adik-adik? Untuk menebus dosa kita semua. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah Paskah, Kak Lili undang adik-adik untuk duduk rapi. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapak untuk kebaikan-Mu. Jika sampai saat ini ya Tuhan kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya atas kami ya Tuhan. Kesehatan bahkan sukacita yang melimpah boleh ada atas kami ya Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan kami boleh merayakan Paskah ya Tuhan. Juga semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah di hari-hari Paskah ini Tuhan, biarlah sukacita-Mu mengalir atas kami ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian persembahan kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan Yesus. Yesus, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Kita mau renungkan sama-sama adik-adik. Hari ini Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus rela berkorban ya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa umatnya, untuk menebus dosa kita semua. Mari sungguh-sungguh adik-adik merenungkan ya Tuhan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib atas kita. Kita mau katakan karena salib Tuhan kita ada sampai saat ini. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Tuhan. Perkenankan pujian kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan menyanyi, melompat semua demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling semangat. Adik-adik di rumah masih semangat? Semangat Kak Indah. Coba sekali lagi ya. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Semangat. Semangat. Coba adik-adik yang di sini masih semangat gak? Semangat Kak Indah. Semangat. Kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita angkat lagunya lebih semangat lagi dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita angkat lagunya lebih semangat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Sekali lagi ada apa? Ada kemenangan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang lebih semangat dong. Masih bersuka cita semuanya? Masih ya, Kak Lili, Sukacita, sukacita, Gaby, Kak. Ishak masih bersuka cita? Kasih. Oke, kita mau angkat pujian. Ya. Apa ya lagunya ya? Ingat gak? Oke, kita mau bergoyang bersama Tuhan ya. Kita mau nyanyi suka-sukamu Tuhan. Semua bergoyang ya. Kita mau angkat pujian ya dulu sambil goyang. Ya. Sekali lagi katakan ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa Darah Kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua tangan di atas, katakan suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
geser ke sana, geser ke sini. Adik-adik di rumah masih semangat gak? Kurang keindah kurang. Coba adik-adik di rumah masih semangat gak? Masih bersuka cita? Ayo kita goyang ke kanan, ke kiri ya. Oke, 2, 3, ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kurang bersuka cita, berarti lebih semangat lagi nih. Oke, lebih goyang lagi dan lebih cepat lagi. Oke, Oke, ayo Kak Indah. kita lebih cepat lagi ya. Oke, Kak Biar Indah. ditiru teman-teman kita yang di depan. Oke, ayo ke kanan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Langsung lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke. Masih suka cita ya adik-adik? Masih dong Masih. Kak. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kita sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Lili undang adik-adik lagi untuk naikkan pujian. Kita mau katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik saja naikkan pujian ini, katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Yes, adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan. kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Sama-sama kita
adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat meskipun kita masih ibadah melalui Zoom. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Nah, kakak ingin melihat adik-adik yang duduk dengan baik. Nah, tidak ada lagi yang bermain-main atau yang nonton TV. Kakak hitung dalam hitungan ketiga, semua sudah sikap berdoa yang baik. 1, 2, 3. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah juga bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, kalian sudah duduk dengan baik, jadi kita sekarang akan mulai belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Hosea dan Yosua. Adik-adik, kita tahu bahwa waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, ya adik-adik ya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mereka lelah, mereka lapar, mereka haus. Dan kalau lelah, mereka pastinya beristirahat. Nah, begitu juga dengan yang akan kakak sampaikan saat ini. Saat itu Nabi Musa sedang beristirahat bersama dengan bangsa Mesir, ya, karena mereka sudah lelah adik-adik. Nah, saat sedang beristirahat di padang gurun, tiba-tiba Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Hai Musa, utuslah beberapa orang untuk mengintai negeri Kanaan." "Untuk apa Tuhan harus diintai negeri Kanaan?" kata Musa. "Lakukan saja apa yang aku perintahkan." Nah, benar adik-adik, Musa memanggil beberapa orang pengintai untuk melihat keadaan negeri Kanaan. Waktu itu yang dipilih Tuhan itu ada 12 orang adik-adik. Ya, mereka diminta untuk menyelidiki bagaimana keadaan negeri Kanaan itu. Nah, karena sudah diperintahkan oleh Musa, ke-12 orang ini pergi adik-adik. Mereka pergi untuk melihat negeri Kanaan. Apakah benar negeri Kanaan itu subur? Terus kalau ditanami akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Mereka pergi ke sana berbondong-bondong adik-adik. Nah, ternyata sesudah sampai di sana, benar adik-adik, Kanaan itu ternyata adalah negeri yang subur. Negeri yang banyak berlimpah airnya. Sehingga jika ditanami tanaman akan menghasilkan tanaman yang subur. Akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan sampai-sampai setelah mereka sampai di Kanaan itu, mereka memetik buah-buah yang ada di sana sebagai bukti bahwa mereka sudah sampai di negeri Kanaan. Mereka memetik buah anggur yang sangat besar, sangat banyak adik-adik. Dan buah-buah itu begitu besarnya sehingga sangat menggiurkan. Orang yang melihat itu pengen memakannya. Nah, sesudah selesai mengintai keadaan Kanaan itu, ke-12 orang utusan Musa ini kembali ke tempat peristirahatan mereka.
Karena mereka sudah selesai melakukan tugas, mereka membuat laporan adik-adik kepada Musa. Ya, sesampainya di situ mereka melapor kepada Musa. Tuan Musa, benar, negeri Kanaan itu adalah negeri yang subur. Tetapi di sana penjagaannya sangat kuat, sangat ketat. Orang-orangnya di sana sangat kuat-kuat. Mungkin kita tidak bisa masuk ke sana karena kita lemah, kata mereka. Wah, saat itu Musa berpikir, waduh, kalau seperti itu mana mungkin kita bisa masuk ke sana. Dan orang-orang Israel yang mendengarkan laporan dari ke-12 pengintai itu, adik-adik, mereka marah kepada Musa. Musa, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke sana? Kamu sudah membuat kami hidup sengsara, sudah membuat kami hidup menderita. Kalau begitu, lebih baik kita kembali ke negeri Mesir saja. Kami tidak mungkin mampu menembus dan masuk ke negeri Kanaan, kata orang-orang Israel. Mereka mulai marah, mereka bersungut-sungut lagi. Nah, saat mereka sedang marah dan bersungut-sungut kepada Musa, datanglah Hosea dan Yosua, adik-adik. Mereka mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita berpegang kepada kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus tetap bertekun dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sesudah itu adik-adik, Musa dipanggil lagi oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Musa. Hai Musa, orang-orang yang tidak taat itu tidak pantas mereka sampai ke negeri Kanaan. Berilah mereka hukuman. Benar adik-adik, orang-orang yang tadinya sudah pergi mengintai negeri Kanaan, karena mereka membawa kabar yang membuat masyarakat Israel itu khawatir, mereka diberikan hukuman. Dan ternyata sesudah hukuman itu dijatuhkan, orang-orang Israel kembali berpegang teguh, kembali yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Nah, adik-adik, dari firman ini yang akan kita pelajari adalah bahwa dalam keadaan apapun, dalam kesulitan seperti apapun, kita harus selalu mengucap syukur adik-adik. Misalnya saat ini adik-adik ya, kalian mungkin kesulitan di dalam belajar karena kalian harus belajar di rumah. Mau bertanya sulit karena tidak setiap hari bertemu Bapak Ibu guru. Tapi saat kita mengucap syukur, Tuhan akan berikan pertolongan adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Kemudian kita harus setia. Selain bersyukur, kita harus setia. Apapun yang terjadi, kita harus setia, taat. Jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita membantah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketiga, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan adik-adik. Kalau saat ini kalian harus belajar di rumah, kemudian melalui Zoom, itu sulit. Tetapi lakukan saja, pasti Tuhan akan menyertai kita. Kemudian yang keempat, tadi, jangan pernah memberontak atau melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kalian. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Nah, adik-adik, jadi dengan firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang keempat, tidak boleh memberontak atau melawan
apapun yang sudah diberikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kamu belajar di rumah, belajarlah dengan taat. Ya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi anak-anak yang taat dan setia. Dengan begitu, Tuhan pasti akan menyertai kita. Ya, itu pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Baik adik-adik, itu saja firman yang bisa kakak sampaikan untuk pagi hari ini. Kakak percaya kalian adalah anak-anak yang hebat dan pasti akan setia kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi pelita bagi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami apapun keadaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.